Pernahkah kalian mendengar kata tornado, tornado, atau apapun itulah? Mungkin kalian, kita, lebih fasih dengan istilah angin puting beliung. Tapi kenyataannya, tornado dan angin puting beliung itu berbeda loh. Perkenalkan, aku Niwen Galuh Pratnya Paramita PJ, mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta. Sini, biar aku yang jelaskan. Pertama, mari kita kulik mengenai pengertian daripada tornado. Tornado merupakan kumpulan udara yang berputar membentuk hubungan antara awan cumulonimbus dengan permukaan tanah. Kecepatan tornado dapat mencapai 177 km per jam dengan jangkauan jarak rata-ratanya mencapai 75 meter. Bahkan, kecepatan tornado pernah mencapai 300 sampai 480 km per jam dengan lebar jangkauan lebih dari 1,6 km dan dapat bertahan di permukaan tanah hingga lebih dari 100 km. Bedanya dengan angin puting beliung apa? Kan sama-sama pusaran angin yang berbahaya. Nah, perbedaan tornado dan angin puting beliung dapat kita lihat melalui dua bidang. Yang pertama, pembentukan dan lokasi. Tornado terbentuk dari badai supercell atau dari sistem badai besar seperti badai tropis. Mereka biasanya terjadi di Amerika Serikat dan daerah lain yang memiliki kondisi cuaca yang mendukung. Tornado terbentuk ketika ada perbedaan suhu yang signifikan di berbagai tingkat atmosfer yang menciptakan kondisi yang mendukung untuk pembentukan pusaran udara. Sedangkan angin puting beliung terbentuk di daerah tropis atau subtropis dan sering kali terjadi selama badai petir atau di sepanjang garis awan badai. Mereka bisa terbentuk dengan cepat dan biasanya bergerak dengan kecepatan tinggi dalam lintasan yang relatif pendek. Yang kedua, karakteristik fisik. Tornado biasanya lebih besar dalam skala dan memiliki pusaran udara yang lebih besar dengan tingkat kecepatan angin yang sangat tinggi di bagian pusatnya. Mereka seringkali terlihat sebagai kolom berputar dari awan hingga tanah. Angin puting beliung di sisi lainnya cenderung lebih kecil dalam skala dan kurang terorganisir dibandingkan tornado. Mereka dapat menyebabkan kerusakan lokal yang signifikan tetapi tidak sekuat tornado dalam hal kecepatan angin maksimumnya. Terlepas dari perbedaan antara tornado dan angin puting beliung, yang menjadi fokus bahasan utamaku hari ini adalah tornado. Alasannya, sederhana. Ada fakta yang menyatakan bahwa Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara di dunia dengan angka kasus bencana tornado tertinggi setiap tahunnya. Aku yakin sih kalian baru tahu kalau Amerika menjadi kontribusi terbesar dalam bencana tornado. Tapi, kenapa ya? Kenapa hal itu bisa terjadi? Ternyata teman-teman dijelaskan dalam laman Encyclopedia Britannica, jumlah tornado yang banyak terjadi di Amerika Serikat itu disebabkan karena kondisi dari topografi negara Amerika Serikat yang mempunyai inti pusat yang lebih besar dan relatif datar. Nah, banyaknya kasus tornado di Amerika Serikat juga mengalahkan beberapa negara yang aktif terkena tornado seperti Jerman, ada Australia, terus ada Cina bagian timur, Jepang, ada Bangladesh, dan juga Argentina. Bahkan teman-teman, luas daerah Eropa yang sebanding dengan ukuran Amerika Serikat mendapatkan perbedaan yang cukup signifikan dalam terjadinya tornado setiap tahunnya dan juga korban jiwa yang diakibatkan oleh tornado itu sendiri. Tapi nggak sampai itu aja. Pada tahun 2011 sampai 2020, Amerika Serikat rata-rata mencatat total awal terjadinya tornado setiap tahunnya adalah sekitar 1.173 kasus per tahunnya, sedangkan Eropa hanya mendapati angka 256 kasus per tahunnya. Padahal di bagian Eropa, bagian Rusia, itu paling tinggi di bagian Eropa, yakni terdapat 86 kasus per tahunnya, dan yang kedua diduduki oleh Jerman, yakni 28 kasus per tahunnya. Teman-teman pasti bertanya kan, memangnya daerah Amerika mana sih yang sering terjadi tornado? Karena kalau kita bandingkan ya teman-teman, luas daerah dan rata-rata terjadinya kasus tornado per tahunnya antara Amerika Serikat dan Eropa. Amerika Serikat sendiri per tahunnya mendapati kurang lebih 1.150 kasus per tahunnya dengan luas daerah 3,80 juta mil.
Sedangkan Eropa sendiri hanya mendapati 250 kasus tornado per tahunnya dengan luas daerah kurang lebih 3,93 juta mil atau 0,13 juta mil lebih luas daripada Amerika Serikat. Nah, ternyata teman-teman, Amerika bagian selatan lah yang menjadi daerah yang sering terjadi tornado. Alasannya, kawasan koridor tornado di Amerika Serikat Selatan menguntungkan untuk tornado dan badai petir parah lainnya karena ukuran dataran pampas yang luas di mana udara dingin dan kering dari Patagonia, pegunungan Andes, dan Antartika bertabrakan dengan udara hangat dan lembab dari wilayah Brasil, utara Argentina, dan Paraguay. Tidak hanya itu teman-teman, studi juga menyatakan bahwa badai petir 2 kali lebih sering terjadi di Amerika Serikat dengan laporan badai hingga 4 kali lebih banyak dibandingkan Eropa. Gila nggak teman-teman? Kalau ditanya bagaimana proses pembentukan tornado, sebenarnya sederhana. Terdapat 4 proses umum terbentuknya tornado, yakni yang pertama, wind shear atau shear angin. Wind shear merujuk pada perubahan arah atau kecepatan angin secara signifikan dengan ketinggian. Ini bisa terjadi horizontal yang merujuk pada perbedaan arah dan kecepatan angin di permukaan bumi atau vertikal yang merujuk pada perubahan arah atau kecepatan angin saat naik ke atmosfer. Wind shear yang kuat sangat penting dalam pembentukan dan pemeliharaan badai supercell karena membantu dalam pembentukan rotasi udara yang diperlukan untuk tornado. Yang kedua, updraft atau aliran naik. Updraft adalah aliran udara yang naik secara vertikal di dalam badai. Ini terjadi ketika udara hangat dan lembab naik ke atas, terutama di sekitar pusat badai atau di dekat embrio tornado. Updraft yang kuat mendukung pertumbuhan dan pemeliharaan badai serta membawa energi dan kelembapan yang diperlukan untuk proses hujan dan fenomena cuaca lainnya. Yang ketiga, storm atau badai. Badai adalah gangguan cuaca yang terdiri dari kondisi atmosfer yang ekstrim seperti hujan lebat, petir, angin kencang, dan kadang-kadang tornado. Badai dapat berkembang dari sistem sederhana seperti badai petir hingga badai supercell yang kompleks yang mampu memproduksi tornado. Proses di dalam badai termasuk interaksi antara updraft, downdraft atau aliran turun, dan wind shear yang merupakan faktor penting dalam pembentukan tornado. Yang terakhir, supercell. Supercell adalah jenis badai yang sangat terorganisir dan dapat bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama. Supercell memiliki struktur internal yang kompleks dengan rotasi yang kuat di dalamnya. Ini adalah jenis badai yang paling sering terkait dengan pembentukan tornado yang kuat dan jangka panjang. Supercell biasanya memiliki updraft yang kuat, rotasi mesoscale yang mendukung pembentukan embrio tornado, dan shear angin yang signifikan. Melalui ilustrasi tersebut, jelas terlihat kan bahwa tornado merupakan bencana alam yang berbahaya dan dapat merenggut banyak korban jiwa. Gak percaya? Yuk kita lihat kasus tornado Tri-State. Pada tanggal 18 Maret 1925, salah satu serangan tornado paling mematikan dalam sejarah tercatat memunculkan setidaknya 12 tornado signifikan dan meliputi sebagian besar wilayah tengah barat dan selatan Amerika Serikat. Setidaknya terdapat 751 korban jiwa dan lebih dari 2.298 orang terluka yang kemudian menjadikan serangan tornado ini sebagai serangan tornado paling mematikan. Serangan ini memunculkan beberapa tornado merusak di Missouri, Illinois, dan Indiana pada hari yang sama, serta tornado signifikan di Alabama dan Kansas. Selain tornado yang terkonfirmasi, kemungkinan ada tornado lain dengan dampak lebih kecil, namun kejadian-kejadian ini mungkin sudah hilang dalam catatan sejarah. Serangan tornado Tri-State ini merupakan bencana terburuk di Illinois, menjadi tornado paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat dan tornado kedua terburuk yang tercatat dalam sejarah dunia. Jejak tornado sepanjang 219 mil atau 352 km saat melewati tenggara Missouri, selatan Illinois, dan kemudian ke barat daya Indiana juga merupakan yang terpanjang yang pernah tercatat.
Reanalisis meteorologi modern telah menyarankan bahwa panjang jalur dan umur yang sangat lama yang dilaporkan dalam catatan sejarah mungkin lebih masuk akal untuk diatribusikan kepada beberapa tornado independen yang bergabung dalam keluarga tornado daripada satu tornado tunggal yang berkelanjutan. Meskipun tidak resmi dinilai oleh NOAA atau National Oceanic and Atmospheric Administration, tornado tri-state diakui oleh sebagian besar ahli sebagai tornado F5 yang merupakan penilaian kerusakan maksimum yang dikeluarkan dalam skala Fujita. Walaupun demikian, Amerika Serikat telah mengambil tindakan besar dalam menanggulangi dampak daripada bencana tornado. Melalui perkembangan teknologi yang pesat, terdapat beberapa strategi, program, maupun aplikasi yang telah diimplementasikan oleh Amerika Serikat dalam permasalahan bencana tornado, seperti yang pertama, NOAA atau National Oceanic and Atmospheric Administration. NOAA atau National Oceanic and Atmospheric Administration berfungsi untuk mengoperasikan jaringan radar udara yang luas di seluruh Amerika Serikat. Jaringan ini dapat mendeteksi pola badai yang mendukung pembentukan tornado, termasuk perubahan kecepatan, arah angin, dan menunjukkan adanya rotasi dalam badai. Yang kedua, NWS atau National Weather Service. NWS atau National Weather Service mengeluarkan peringatan dini melalui berbagai saluran komunikasi seperti radio, televisi, maupun ponsel. Peringatan dini ini memberikan kesempatan bagi penduduk untuk dapat mencari tempat perlindungan sebelum tornado terjadi. Yang terakhir, sistem pemantauan dan prediksi. NOAA dan beberapa badan cuaca lainnya oleh Amerika Serikat menggunakan sistem pemantauan dan prediksi untuk memantau perkembangan badai dan tornado. Program ini melibatkan penggunaan model prediksi cuaca yang canggih dan analisis data untuk memperkirakan lokasi dan kekuatan potensial tornado. Jadi, teman-teman, di sini kita sudah tahu bahwa tornado itu berbeda dengan angin puting beliung, di mana tornado itu memiliki skala kerusakan yang lebih besar daripada angin puting beliung. Hal ini dapat terlihat dari kasus tornado tri-state yang memakan kurang lebih 751 korban jiwa. Kemudian, melalui banyaknya kasus tornado yang mematikan di Amerika Serikat, kemudian dibantu dengan perkembangan teknologi yang canggih, terbentuklah berbagai bentuk strategi program dan aplikasi seperti NOAA dan NWS untuk dapat mendeteksi pembentukan tornado secara dini, serta dapat menanggulangi pembentukan korban jiwa akibat tornado yang dihasilkan.